padahal kita tahu dari Zone dia biasanya adalah roamer inisiasi. Betul. Chow, Kufra, tapi tadi bermain dengan ya roamer support dari untuk kawan-kawan yang lain. Dan Matilda adalah hero yang benar-benar mahal ke arah Homeboys. Karena tadi di game yang pertama Matilda ada di fase banning yang pertama. Dan sekarang kita masuk ke drafting phase untuk di game yang ketiga. Dengan The Ohio Brothers yang kembali ada di fase pick pertama. Oke, ini seperti di game yang pertama ya, tapi Arlot masih di ban. Beserta Baxia ini masih terlihat sebenarnya sama, banning dari The Ohio. Namun perbedaannya ada di Homeboys. Homeboys sekarang udah mulai concern terhadap Nolan dari Best Player One. Ya, menurutku mereka bisa ban Nolan, Guinevere, Angela, ambil aja lagi Matildanya karena potensinya besar banget tadi untuk Matilda. Dan Guinevere dulu yang di ban. Tadi kalau ngelihat dari segi first pick untuk The Ohio kan ada Valentina ya. Iya. Tapi kalau misalkan Matildanya dilepas ini bisa aja diprioritasin sekarang untuk Super Shark. Daripada harus dilepasin lagi ke arah Zorn. Iya benar. Tapi ya kita harus melihat untuk prioritas bagi The Ohio Brothers. Karena prioritas mereka juga lumayan berubah-berubah sebenarnya ya. Dari Valentina tadi tiba-tiba ada Faramis dan juga Guinevere yang diambil. Sedangkan ini untuk di game yang ketiga ini bakal berbeda lagi dari gameplaynya karena jelas untuk hero-nya ini udah mulai berubah. Bruno ada One, ada Valentina yang di ban sendiri oleh The Ohio Brothers dan itu dia tadi. Ini identitas yang belum kita lihat dari The Ohio. Mereka belum memainkan draft yang benar-benar pakem punya mereka. Betul. Tapi Valentina ya, padahal kalau ngelihat dari adanya 2 game ke belakang gak ada Valentina buat Warlord. Iya. Tapi ya mungkin ini adalah sebuah bentuk rencana terselubung yang akan dilakukan oleh The Ohio Brothers. Karena kalau nge-ban ke arah Valentina berarti membuka kesempatan Bruno, Joy. Ya atau lebih ke Faramis ya. Faramis. Matilda pun masih ada. Ini Bruno Joy dari tadi masalah juga diambil terus-terusan kan. Di-ban 2 kali Bruno-nya. Joy tadi sempat digunakan oleh Chibi. Dan ini berarti salah satu dari 2 hero tersebut atau bahkan dua-duanya bisa dikontes. Tapi siapa nih? Faramis ya. Iya, mungkin strateginya sudah mulai terbaca ya. Dengan menghilangkan Valentina sebagai band ketiga, so Faramis bakal cukup menjadi hero yang berbahaya. Ya, Bruno, dan Joy, Matil. Joy Matilda ya. Kalau aku Joy kalau ngeliat Best Player One sih. Oke. Ya, tapi Joy-nya bisa dikontes dengan yang namanya Martis lagi. Angela ternyata. Oke. Beda. Banyak ya. Banyak banget Tapi sekarang. sejujurnya Angela ini sempat di-ban untuk di game yang pertama loh. Betul. Dan sekarang terlepas langsung diambil sebagai pick pertama dari The Ohio Brothers. Bisa Angela One, Angela Joy. Ya, kalau dapat banyak ya, kalau pilihannya. dapat ya. Angela Yuzong. Iya ini, wah banyak banget sih opsinya. Bahkan kalau misalkan dari sisi Homeboys bisa ngambil ke arah Joy, Martis juga masih cukup mengerikan kan. Early-nya bakal enak banget loh Angela Martis. Ya. Bruno kira-kira bakal diambil gak nih sebagai prioritas dari Homeboys? Ambil guys. Harusnya ya. Ambil sih. Tapi One pun menurut aku cukup mahal ya, karena udah gak ada Faramis. Masa kalau One juga jatuh ke tangan dari The Ohio, One isi Angela. Ini One Iya. jelas ya sakit. Hybrid. Tapi Bruno-nya. Wah, ini sih kayaknya bakal ada One di pick oleh The Ohio Brothers ya. Ya. One Angela. Perisla Angela. Wih, banyak ya skenario ya. Banyak. Ya Skenario ambil aja Angela. One Martis gitu kan. Ya apalagi Baxia udah di ban. One Joy. Ya One Joy. Tapi masalah Joy kalau misalkan udah mulai menginjak mid to the late, ngejar ke arah Bruno, dia yang ke babak belur. Iya sih. Itu sedih loh kita lihat. Sakit sih kena volley Dia shotnya ya. lagi masuk-masuk kena flying tackle, kegebuk, Kena ini ya worthy juga ya. Brody juga kena knockback dikit. Tapi ini dia Angela yang memang bisa dipasangkan dengan siapapun. Wow, masih dengan Hilda dan Wah. juga Joy. Diambil untuk counter Joy. Deny pick sih. Ini Hildanya diambil biar Joy-nya nggak diganggu sih udah pasti. Iya. Mereka nggak mau ngerasain gimana jadi Chibi di game pertama. Tapi mahal gak sih ambil Hilda yang sekarang? Hmm? Karena kan kita tahu Martis. Ini lepas loh. Cukup powerful untuk diambil Chibi. Tapi nggak mau ambil resiko sih mungkin ya dari sisi The Ohio-nya juga. Karena kita bagaimana tahu potensi Hilda untuk nemenin farming jungle lawan itu sangat-sangat besar. Dan ya kalau ngelihat dari Hildanya sebagai deny pick aja ya semakin leluasa lagi harusnya untuk ambil ke arah fighter atau utility jungler yang lain. Iya, dan dengan adanya pick Hilda menurut aku ini memaksakan Homeboys untuk menggunakan utility jungler sih. Jadi nggak Iya. pakai assassin. Ya
Tapi Assassin siapa lagi yang bisa lepas ya? Let's go. Prepare for the return of Dan awesome. ya, langsung diamankan ternyata Akai, Akai ya. yang justru ini semakin sulit lagi untuk bisa diganggu oleh Iya, Hilda. lebih tebel lagi, tambah Jadi nih. kayaknya nih Hildanya cuma jadi Kang Info aja ya. Atau buat keliling-keliling. ngejar Lilia kalau memang masih pakai Petrify. Mhm. Ya tapi menurut aku bakal cukup ngeganggu sih. Apabila Super Shock lagi-lagi pakai Petrify-nya gitu ya. Dan mengetahui 1-1 Angela adalah kombinasi yang mematikan. 1-1-nya dihilangkan. Ya, gak ada one-one. Brody juga kemungkinan bisa di-ban. Angela Cloud. Cloud juga. Tapi Tapi all in banget dong kalau Angela Cloud. iya sih. Itu semua langsung jadi tipis tuh. Iya juga ya. Masalahnya roamernya udah kelihatan. Iya. Tapi mau nggak mau berarti XP-nya harus ada yang punya Tamus durability lagi tinggi. dong. Tamus lagi dong. Atau mau ngambil ke arah Paris lah Yuzong. Ares lah. Atau bahkan ya Uranus juga. Walaupun magic damage-nya jadi banyak juga ya. Tapi Matildanya yang justru udah mulai di-concern tadi. Malah masuk ke banning phase yang kedua. Ya menurutku yang bahaya ini kalau Kaja nih yang Come lepas on, ya. Dexter. Kalau tadi ban nggak mau ada Cloud, Angela. Ini ada Kaja loh, buat bisa Heeh. nangkap. Mereka aja masih ada Kufra juga salah satu Rako. power. Chow, banyak banget. Iya. Dan kalau bicara tentang Sorn ya selain Chow juga seringkali memunculkan Minotaur. Ada Minotaur, Mhm. masih bisa untuk anti-CC Minotaurnya kalau memang ada inisiasi. Yap. Banyak hero tabrak yang dipakai oleh tim lawan. Tapi kayaknya Kaja ini juga bukan pilihan yang buruk ya buat Sorn-nya juga. Atau ya mau nggak mau pakai hero nyaman lagi, Chow. Chow, Dan memaksa Purify nantinya harus digunakan juga untuk teman-teman dari The Ohio Brothers. Namun last band, 1 slot tersisa yang akan dimaksimalkan. Belum terlihat adanya X-Lane dan juga Roamer, dan itu dia. Ya. Go finish off Menjadi what satu was hero left yang sering banget undone. juga digunakan oleh Sorn, Minotaurnya ditutup. Yap, dan kali ini kita masuk ke fase pick kedua. Homeboys, mereka masih membutuhkan sosok XP lane ataupun roamer. Karena sejauh yang kita prediksikan mungkin Akai akan mengisi role jungler. ya. Atau mau reflex. Bisa sih, karena mereka second pick Tapi gitu. susah sih untuk reflection. Dan Sepakito. Muncul ya, Sepakito. Sepakito keluar. Ini udah hero So long nyaman as I can banget sih breathe, harusnya. Hai my fight Ibu. goes on. Ih, ampun. Salam buat mamanya ya. Ada salamnya buat ibu biasanya. Hai, Ibu. Jarang-jarang loh. Biasanya Iya salamnya sih. buat siapa? Buat ayang gitu kan. Benar. Dan apa nih untuk pilihan yang ada untuk The Ohio Brothers? Apakah kembali menggunakan magical damage tapi kayaknya terlalu banyak ya? Iya, Kalau misalnya magicnya mau pakai banyak. Harriet lagi. Tapi bisa sih kalau memang Harriet ya. Tapi Harriet lawan Bruno sih pedes ya Bruno ya. Pedes ya. Ya, Brody masih ada. ya Brody atau Ixia. Hmm, Ixia is oke tapi gak ada yang jagain Ixia nanti. ya, gak ada kombonya juga ya. Dan wow, Brody-nya diambil ya beserta Idit. Idit XP harusnya. Oke. Atau bisa aja jadi Idit Rom Hilda XP ya. Masih mungkin aja Wah. kan sebenarnya Mungkin ya. ya. Bisa. Ya, dan sekarang pilihan terakhir untuk Homeboys dan apakah Akai akan di flexible pickkan sebagai roamer atau tetap mereka akan membawa satu sosok hero yang bisa memberikan crowd controlnya seperti mungkin inisiasi seperti Chow. Kufra. Kufra. Ada bener. Dan bahkan menurutku Kaja. Jadi bisa. Yap. Bisa sih. Untuk nangkep satu langsung di punish nanti. Mhm. Atau mau adu durable aja pakai healer juga. Ya Healer. kan? Karena kemungkinan besar ini Akai bakal ada di jungle ya untuk bisa memenangkan kontes nantinya Mhm. dengan lebih leluasa Chow, kan? lagi. Udah senyum-senyum nih. Iya kayaknya Chow nggak sih? Ini udah kasih tahu aja. Iya. Dan ternyata Siapa tuh? For yang namanya honor. adalah Tigreal! Wow. Nih yang dimention kemarin aku pengen pakai nih. Tapi semua bisa nih sekarang akhirnya pakai keluar nih. Wow, Tigreal. Last pick yang kali ini untuk kombinasi crowd control dari Homeboys itu benar-benar besar banget. Oke, Tigreal Implosion dikombo dengan Lilia nanti. Kita harus menghitung berapa Purify Ya, yang bakal dibawakan oleh The Ohio Brothers. karena Flicker tuh nggak ngebantu sih untuk Sangat tidak membantu. makanya. Ini menurutku ini Atlas versi perbaikan Tigreal yang sekarang. Kalau Atlas ini jalan-jalan sampai level 4. Oke. Kalau Tigreal level 2 pun udah bisa dorong-dorong siapapun. Bahkan dorong jungle kan. Dorong jungle. Iya. Habitnya dia kan dorong apapun kan. Dorong creep, dorong jungle. Oke, dan kita akan melihat seperti apa eksekusi dari kedua belah tim karena ini adalah penentuannya.
So, tanpa berlama-lama untuk game penentuan antara Homeboys melawan The Ohio Brother, let's go to the land of down. 5 seconds till the Dan enemy reaches kita the akan menghitung ya battlefield. berapa Smash Purify yang them. dibawa oleh The Ohio Brothers. Seperti apa bentuk respect yang mereka lakukan juga. Karena terlihat dua Purify. Super Shark yang sedari game pertama kita lihat bagaimana Petrify yang dibawa. Sekarang yang udah bener. lebih konsepnya hati-hati aja ya. Betul, yang hati-hati saja untuk Zia ya jelas ya. Untuk Zia ini harus berhati-hati karena flickernya kalau sampai nggak terpantau ini ada di mana nanti zone-nya. Bisa jadi flicker implosion. Kalau dulu implosion flicker, sekarang flicker implosion pun udah pasti kena. Dan wow, Retribution terpaksa dibuka oleh Best Player One agar tidak tercuri purple buff-nya. Sementara lihat gangguan juga ke arah Chibi berhasil men-trigger Retribution yang dia miliki. Ya, ini Milo-nya juga jadi susah banget buat targeting Warlord sama Rizal, dua Purify. Ya dan sebenarnya yang buat susah ya, karena junglernya Best Player One ini Joy. Yap. Kita tahu Joy rhythm of Joy-nya itu bisa diganggu di tengah-tengah, di-interrupt di Betul. tengah-tengah. Oke, dari segi emblemnya juga kita lihat bagaimana ada Wilderness Blessing juga dan Firmness yang dibawa oleh Sword. Zone ya benar. Jadi ada movement speed ekstra ya yang memang dicari, bukan Tenacity. Karena secara untuk pasifnya dia kalau full itu di atas itu dia immune tadi satu damage. Nah, tapi sekarang Soulnya terjebak, Flicker untuk defensif terpaksa dikeluarkan, Knock Up memang kena, tapi First Blood didapatkan oleh Hun. Dan sekarang lihat, Chibi masih struggle untuk mendapatkan member The Ohio Brothers. Dan kalau ngeliat dari segi emblemnya juga tadi ya, sempat ada 3 Rapture yang dibawa oleh The Ohio Brothers. Mereka fokus banget buat delivering damage. Iya, main di early damage nantinya ya untuk bisa menangin duel di Turtle ini. Dan memang penting zone belum level 4, belum punya implosion, jadi masih bakal aman-aman saja untuk di Ohio Brothers kalau mau coba untuk kontes. Yang harus mereka waspadai masih dengan heavy spin nanti. Oke, bakal ada combo-wombo sisi sih harusnya yang diharapkan oleh Homeboys. Namun Turtle yang pernah udah muncul, Super Shark-nya terjebak. Iya, ini bakal cukup susah ya untuk menghindari semua crowd control yang dikeluarkan oleh Homeboys. Meskipun berhasil untuk melarikan diri, tapi Turtle yang pertama akan segera di kontes Best Player One bersiap dengan Electrifying Beats. Dan juga perlindungan dari Hardcard yang sudah bersiarkan, tapi masalahnya Hun didorong terus-menerus. Knockout Strike dari Sepat membuat Hun gagal untuk Hardcard. Dan bahkan kali ini berhasil di pick off tanpa mengeluarkan Hardcard-nya. Dan di sisi lain, Chibi pun dipanis. Tapi masalahnya terlihat Turtle masih mencoba untuk didapatkan oleh The Ohio Brothers. Terlalu kuat meskipun harus meregang nyawa ke arah Super Shark-nya. Super Shark menghilang tapi ya Chibi-nya nggak ada. Ini harusnya bisa jadi kesempatan buat Best Player One bisa dapetin Turtle. Tapi gak ada yang pegangin ternyata sehingga Turtle-nya ter-reset. Ya, dan ini memberikan kesempatan untuk zone mendapatkan implosion dia ya. Jadi lumayan ke delay tadi. Dan ini ngereset segalanya. Homeboys yang tadi kita kira ini bisa diambil, Turtle bisa unggul sedikit untuk di Ohio, gak jadi. Ya, itu harus thanks to karena Sepat sih. Karena dia menemukan posisi dari Hun. Di mana Hardcore nggak keluar dan akan memudahkan untuk Homeboys. Tapi Turtle kembali di kontes dengan 4 member Homeboys yang bersiap. Super Shark di bagian depan sana. Mielo sudah mulai join ke dalam pertempuran tapi Best Player One memilih untuk disengage. Oke, dan tidak ada kontes yang terjadi juga. Memilih untuk lebih bermain safe aja untuk men-secure ke arah Purple Buffet terlebih dahulu. Dan dengan adanya Turtle yang sudah dieksekusi juga ini ngebuat dari Homeboys lumayan unggul nih, tipis aja. Iya, tapi aku ngelihat emblem zone ya, dia pakai concussive blast, dimana biasanya memang ada brave smite juga yang dipakai ya, biar bisa lebih durable. Jadi dari Homeboys juga ini memilih untuk bermain atau memberikan damage dengan bantuan dari roamer mereka. Tapi masalah sekarang Homeboys mereka masih cukup aman aja. Mencoba untuk memirroring semua rotasi yang diberikan sama The Ohio Brothers. Memang Ohio Brothers dengan membawa Joy memiliki damage yang cukup besar untuk di early game, tapi ada fun facts untuk Global Implosions. Zorn ditetapkan sebagai top global Tigreal di 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti 4 season yang lalu. Udah lama ya, cuman harusnya kalau misalkan udah pernah top global kan berarti udah kepegang banget ya. Mekaniknya ya. Tapi biasanya kebawa dari mekanik yang lama loh, implosion dulu baru flicker. Biasanya, oh iya. Iya. Ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, tapi dari segi itemnya. Ternyata langsung connect heavy spin. Karena Best Player One, apakah bisa diselamatkan dan masih bisa menghindar dengan Rhythm of Joy-nya. Dan bahkan kali ini Promise Sword karena Chibi. Gak ada lagi heavy spin, backupan Super Shark pun sudah mulai datang. Tapi ingat mereka minim dari crowd control. Yap, dan sedangkan dari adu poke yang terjadi di arah top lane antara kedua belah gold laner, ini bisa dibilang untuk Rizal cukup unggul ya. Karena pasti damage output yang disumbangkan dengan range-nya ini lebih menyakitkan.
Ya, dan ini Super Shock nggak bisa main seperti ini lagi karena ada Angry Gloom. Ya, dan gak efektif ya jadinya Hilda yang diambil oleh The Ohio Brother. Terus juga ngepoke ke arah Chibi-nya juga susah banget kan. Karena dia adalah basicnya tank, apalagi dengan item yang sudah dibuat juga ada beberapa pecahan item nih dari Chibi-nya. Yap, ini di first item Ya. juga untuk Lilia ya, untuk Warlord-nya. Kalau untuk Chibi jelas Molten Essence bisa ke Radi Armor dulu. Ya, dan masalahnya Om, ketika early game-nya Hildanya nggak bisa efektif, ini masuk late game Hilda juga nggak bakal bisa ngapain. Nah ya, Hilda akan menjadi vision seperti yang kita bahas tadi ya, buat di Iya. awal-awal. Hanya akan menjadi vision karena ini lebih ke dynamic agar best player nggak diganggu dari proses farm dia. Yap, tapi terlihat ada heavy spin yang kembali mengunci best player one. Hardguard memang dibuka tapi damage yang masuk terlalu sakit dan bahkan best player one down. Mencoba mendapatkan turtle yang kedua, berhasil didapatkan oleh Chibi. Tapi masalahnya, Ohio Brothers belum bisa mempick off satu member dari Homeboys. Wow, itu banyak banget sih chain crowd control yang sehingga membuat dari best player one tidak bisa bergerak, bahkan gak bisa juga nahan damage walaupun udah ada hardguard di dalam tubuhnya. Kena heavy spin, kena Iya. implosion, pasti bisa didorong lagi dengan Sacred Hammer. Banyak sekali efek crowd control dari Homeboy sekarang. Dan ya ini udah kepegang banget sih tempo dari Homeboys yang udah mulai balik ke mentalitas mereka yang udah keboost juga. Kelihatan dari segi keputusan dan rotasi dan bahkan Hunnya diancam. Yap, masih bisa menghindar, tapi ya ini adalah game pertama di mana Homeboys memenangkan early game mereka. Ya, mereka dapetin semuanya dari early damage yang dipegang Warlord. Ini mengusir Hilda, ini agar tidak bisa masuk ke jungle lawan. Dari Zia-nya yang nggak bisa farming karena selalu ada bayang-bayang zone juga ya, yang nge-backupin ke atas. Repot ya. Iya, karena setiap kali juga Super Shock lagi masuk, dia lawannya roamer tank. Bukan roamer support, jadi bakal bisa dikontes, bakal bisa Nahan damage dibalikin dan bahkan bisa ngebalikin semua prediksi dari Super Shock yang tadinya aman, itu tiba-tiba bisa gak aman. Ya, apalagi benar-benar nantinya crowd control ini fokus ke arah Yellow, tapi wow, menahan semua damage yang masuk. Dan oh my god, Earthshatter Flicker connect. Semuanya menuju ke arah Zorn, tapi Implosions gagal. Dan berhasil di take down oleh Hun. Mencoba untuk heavy spin, tapi terlalu ruan. Mencoba untuk Electrifying Beats. Kali ini belakang Razer Land dituju dan sepertinya Hardguard. Lagi-lagi melindungi nyawa dari best player one dan Razer pun terpanis. Yap, dua pemain hilang dari Homeboys di saat adanya satu buah Earthshatter yang connect. Combo yang diharapkan antara heavy spin dan juga implosion yang tidak berjalan sesuai rencana. Justru itu menjadi momen untuk The Ohio Brothers bisa mengacak-acak lini belakang. Ya, Karena lihat Joy-nya ada Hardguard. Ya, kesempatan dari di Ohio adalah ketika Purify masih dimiliki oleh mereka. Ya, dan itu penting banget tadi, karena yang diserang tadi adalah Super Shock, dia masih punya Purify dan dia bisa keluar dari sana. Jadi satu sisi hilang, cuman yang ngeri, nanti bakal ada heavy spin juga ya. Ada dua sisi besar yang bisa dimainkan oleh Homeboys. Yap, tapi untuk turtle ketiga ya, ini bakal kembali merepotkan dari efek sisi yang bisa dibuka oleh Chibi. Apalagi sekarang udah ready juga heavy spinnya, tapi malah di bagian lain mencoba untuk Primal Sprat, Nielo memukul mundur Warlord, tapi masalahnya lihat Razel dipaksa juga untuk disengage, heavy spin sudah mulai dibuka dan masih menahan semua damage yang masuk, tapi kali ini Razel down, mencoba flicker Sepakuito, gak bisa escape dari power on the string, tapi masih ada Cloud Strike dan dibalikan kembali Sword memukul best player one ke dalam inner turret Homeboys. Yap, wah tidak ada turn part memory. Zia tidak berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi dan Super Shard ditukar dengan Razel. Ini pertukaran yang sangat-sangat mahal karena Razel udah tumbang 2 kali. Iya, dan itu pun dengan waktu yang nggak terlalu lama ya Yep, dari intervalnya. Ini sayang sekali memang bagi Homeboys dan sekarang untuk Lord-nya yang sudah up. Dimana Turtle yang ketiga nggak ada yang mendapatkan sama sekali. Dan perbedaan antara dua belah jungler adalah Akai heavy spinnya cooldownnya lama banget. Sementara best player one udah ready lagi Electrifying Beats ya. Iya, dan ini best player one terlihat cukup susah untuk bisa ditangkap dulu ya. Entah itu karena Razel yang bisa ke pick off terus-menerus. Ya. Atau ya memang dari best player one ya yang cukup licin. Yap. Untuk bisa mengejar target yang diinginkan dia. Plus juga ada durability tambahan ya untuk best player one di saat ya udah konsepnya adalah Hun bakal ngebantu best player one aja karena Zia ini bakal menjaga dirinya di belakang, terlihat juga dengan belum terpick off sama sekali, atau nantinya Hun bisa ngebantu ke arah Mielo untuk bisa membuat adanya sedikit zoning. Iya, dan setup lagi-lagi ya di sini. Siapa yang lebih rapi setupnya nanti bisa ambil objektif. Dan akhirnya Razel, ini dia mungkin jawabannya di mana dia belum punya damage yang cukup sebenarnya. Oh, tapi Black Shoes dibuka dari arah Warlord, Electrifying Beats connect, Purify masih bisa dikeluarkan, Warlord menghindari semua damage-nya dan bahkan Mielo terjebak dengan heavy spin. Kehilangan satu membernya belum selesai, bahkan The Ohio Brother ini masih mencoba memberikan pokean damage. Dan ini adalah heavy spin yang memang dalam keadaan cooldown.
harusnya ini nggak bakal ada kontes yang cukup berarti juga kalau misalkan dari The Ohio Brothers bisa langsung set up ke arah Lordnya. Ya, dan itu udah kebuang implosion juga tadi karena Sacred Hammer-nya bisa di-cancel Super Shot. Di-stun tadi dia. Iya, dan ini kembali ya, Homeboys juga masih belum mau terlalu fokus ke arah Lord. Masih kiting-kiting aja, bahkan Torapa Memory untung sempat flicker ya dari Sepaku itu ya. Dan Zia yang terekspos, ingat Angry Gloom dari Warlord bisa memberikan efek slow yang susah dihindari Zia. Ya out of range ya dari turn apart memory-nya, tapi itu juga menjadi informasi bahwa Sepat lagi MF. No flicker. No flicker. MF 12-20. One cup tuh infonya ya. Wow, Zorn kehilangan cukup banyak HP dan bahkan Power of Wildness menutup perjalanan dari Zorn. Tapi kali ini Chibi pun kehilangan cukup banyak HP, memang menjepit keberadaan dari Zia. Sempat Torapa Memory membalikan keadaan ketiga member dan Warlord pun gak bisa bertahan. Dan kali ini Sepat dipaksa untuk mundur, dikejar oleh Super Shark dan Lord yang pertama. Ini akan menjadi milik The Ohio Brothers. Yes, dua pemain tersisa yang memang tidak bisa lagi untuk melakukan kontes. Bahkan ini adalah sebuah keuntungan besar untuk The Ohio Brothers karena mereka bisa mengeksekusi Lord dan bahkan bisa mendapatkan juga taret-taret yang terbuka. Nah, terlihat terlalu memaksakan dari Homeboys ya, karena positioning dari Razel masih ada di top lane. Sedangkan tim fight-nya sudah dimulai tadi. Iya. Dan mereka hanya memiliki satu magic damage yang datang dari Warlord. Dan itu gak cukup sama sekali. Iya, dan tadi kita lihat juga ya, inisiasi yang coba dilakukan oleh Zorn malah membuat dirinya terpanis. Dan dengan gak adanya atau minimnya hero-hero front lane memudahkan The Ohio Brothers mempick off member lainnya. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari chain CC-nya kan juga potensinya gede banget ya. Kayak Iya. heavy spin plus implosion tapi follow up damage-nya itu DPS. Ya, Jadi memang- Warlord ya. Jadi ada waktu lagi nih bisa diselamatin kah? Bahkan tadi kan dari Zia-nya kejebak, kejepit dia masih sempat flicker. Iya, Karena follow up damage-nya nggak cukup. dan Iya, juga antara heavy spin dengan implosion kan beda konsep sebenarnya. Iya, dan makanya. pastinya say thanks juga untuk Flash of the Oasis dari Hood. Oke, satu Blood Wings diambil best player one. Jadi secara damage-nya ini udah sangat-sangat cukup sekali. Tapi masih dengan Lord yang pertama ini masih bisa dengan cukup mudah di defense oleh Homeboys. Iya, tapi akan seperti apa nih pressure yang coba dilakukan. Damage karena Warlord, Black Shoes terpaksa dibuka. Dan sekarang bahkan informasi telah diberikan no more hard guard di tangan Hun. Yap, itu 2 kali setruman langsung hampir ya? hilang dari Warlord-nya. Untung respon dari Black Shoes-nya langsung dilakukan juga. Dan terlihat kali ini The Ohio Brothers cukup memberikan sedikit gertakan sehingga Homeboys dalam keadaan tertekan kali ini. Ya, kembali menggunakan Electrifying Beats-nya. Warlord dipaksa untuk mundur. Ingat dia belum ready Black Shoes-nya. Dan wow, itu cepat banget ya. Best Player One udah bisa Electrifying Beats lagi. Karena cooldown-nya cuma di early game aja cuma 20 detik kan. Iya. Apalagi sekarang udah menginjak level ke-15 udah maksimum. Bener, dan belum ada, bahkan belum Black Shoes-nya tadi belum ready. Tapi ada lagi kembali menekan Buat 14 detik kan pergerakan. ya berarti ya. Kayak Ya pokoknya dia ada terus lah pokoknya lah. Hmm. Harus siap-siap setiap kali satu wave udah punya lagi Electrifying Beats. belasan. Tapi emang cepat, makanya itu yang ngebuat dari Joy ini juga bukan ternyata dari immunity-nya yang dimaksimalin ya. Dia bisa buat cepetin farmingnya pakai Electrifying Beats dan lihat damage-nya itu bersakit banget. Ya apalagi dengan Blood Wing sudah punya ya kan. Terus dengan item-item attack juga yang sudah dimiliki tadi. Jadi untuk burst damage-nya sekarang junglernya ini best player one dia udah punya. Ya, oke. Tinggal bagaimana nanti untuk follow up-nya ya. Karena untuk di bagian belakangnya ini harus benar-benar kompak maju. Heeh. Hildanya ngebuka, Eddie-nya juga harus all in ke depan. Yap. Iya, dan memang tadi juga kita sempat bahas ya, terutama Aul yang bilang, dimana belum ada burst damage yang dibelikin sama Homeboys. Bakal semakin kesulitan nantinya untuk bisa mempick off best player one, karena udah ada Blood Wings, tambahin shield, apalagi udah ada perlindungan juga dari Hardguard. Gak bisa di instant burst, itu pasti dia bakal Electrifying Beats lagi. Iya, tapi kita belum melihat ya adanya Razel yang join team fight Iya. yang terlalu banyak gitu loh. Karena rata-rata ini cuman Warlord yang lagi team fight-nya, si Razel-nya masih farming di tempat lain atau lagi clear lane. Terus juga kalau siapapun yang maju, ini Edith juga bisa jadi follow up damage kan. Kayak Pramurat juga ngasih damage per Yep. second lagi yang mengerikan. Apalagi Brody yang di lini belakang. Dan kalau ngelihat tadi pergerakan antara Joy dan juga Angelanya yang lebih memilih untuk menghilangkan Warlord duluan. Ini harusnya udah bisa mulai ganti target gak sih? Razel ini udah mulai harus diperhatikan karena semakin late game nantinya, ini Joy nggak akan bisa semena-mena untuk masuk ke lini belakang. Iya, biasanya kan Joy ini kayak, oh ini bisa nih masuk nih tembus, ada hardguard juga. Tapi satu tendangan shieldnya hilang, tendangan Makanya. kedua half HP ya kan. Itu udah double critical seperti itu. Tendangan ketiga Angelanya jatuh. Iya. Buy one get one. Buy one get one, Tapi ya. emang biasa kayak gitu loh kalau Joy loh. Heeh. Tapi kondisinya Razel kan masih under kan, karena udah beberapa kali terpick off juga, dan Iya. dia belum bebas tuh untuk mendapatkan farmingannya. Beda 1000-an lah sama Brody tadi.
Dan yang paling jelas beda ya masih di item buat junglernya ya. Karena kan ini jungler damage lawan junglernya cover buat yang lainnya. Jadi ada 2 tank juga yang harus bisa dimaksimalkan. Ini untuk Homeboyz, karena untuk di lini belakang mereka punya magic damage, mereka udah punya physical damage. Iya. Tinggal bagaimana nanti kerjasama antara Arcane dan juga Tigreal. Oke, harus berjalan sesuai rencana sih, jangan sampai nanti justru kadang sering terjadi. Biasanya kejadiannya kalau dulu ya kayak Kaza, Akai, yang satu tarik, yang satu dorong gitu kan. Nggak Gak ketemu sinergi ya. gitu ya. Sebenarnya yang paling gampang kelihatan itu kalau misalnya Tigreal sama Novaria. Wah itu sih enak banget ya. Iya, enggak maksudnya gini, yang satunya lagi dorong, yang satunya lagi nembak tuh. Oh iya, jadi mereng ya. Miring. Jadi miring malah gak kena. Wes, Marshall kita sudah siap untuk bisa memberikan sinyal bahwa game akan segera dilanjutkan. Iya, tapi tiba-tiba ada Warlord di sana. Wah, udah tumbang ya. Ya. Karena dari tadi yang makanya di konsep, oke, lock Warlord-nya terus-terusan. Tuh Neobis tuh itu. Ini NEO. Dan juga dari cooldown untuk Black Shoes yang gak secepat dari Electrifying Beats yang makanya dari tadi Warlord-nya gak bisa selamat. Apalagi baunya Purify loh. Ya, menurutku Warlord memang dia butuh untuk Winter juga ya. Tuh, sekarang gantian. Wow, itu agresif banget loh. Mereka pede banget untuk mendorong Chibi. Padahal Chibi masih ada heavy spin dan bisa beresiko juga, Om. Dan dengan permainan yang agresif dari di Ohio sebenarnya, kalau mereka bisa main seperti ini bagus banget asal tidak terculik ya. Iya. Ya sekali lagi overextend jadi jawaban, tapi Purify menyelamatkan Super Shock. Ini cooldownnya 9-10 detikan dari Electrifying Beats. Udah ready lagi ya. Tadi udah, aku ngitung, dia ngejar GB, di bawah dia udah pakai lagi buat jungle. Ini bakal bentar lagi ready nih dari base player buat bisa langsung Tuh, lagi-lagi. nge-eksekusi ke arah Lord-nya. Ya, tapi terlihat ya untuk di Lord yang kedua, ini minion di bagian top lane sangat mendorong ke arah Homeboyz. Dan bahkan 4 member dari The Ohio Brothers bersiap pula. Chibi di bagian depan sana dipaksa untuk mundur. Tapi Electrifying Beats kembali diaktifkan, fokus ke arah target player terlebih dahulu. Dan Zone gagal untuk Implosions. Dia pun terpick off seorang diri dan sekarang memukul mundur member-member Homeboyz lainnya. Siap, dan terlihat kali ini setup menuju ke arah Lord pun sudah dilakukan. 10 detik cooldown dari Electrifying Beats tanpa gangguan sama sekali. Best player one bisa mengamankan Lord dan langsung summon di area top lane. Nah, meskipun Zia tanpa Purify tadi, ketika ada implosion di samping dia, itu langsung tumbang juga zone-nya. Ya. Begitu besar damage yang sudah bisa diberikan oleh pemain-pemain dari Ohio Brother. Ya terutama dari Joy sih, itu Joy-nya perih banget. Karena ada 2 tipikal Joy ya Om ya. Ada yang main Genius, ada yang main Starlium. Ya, Starlium yang- sih yang sakit ya. Iya, yang dia mainnya ke ultimate kan. Kalau Genius dia main hit, poke lagi. Ada dong yang Starlium yang kebalik, hit-pop ya, ya. itu dia. Iya. Jadi ada true damage-nya nanti. Dari Rhythm of Starlium. Joy-nya kan. Oke, dan Lord-nya udah mulai berjalan juga. Apalagi ini Lord yang sudah ter-enhance 8.000 gold di-lead oleh The Ohio Brothers. Dan mampukah Homeboyz bertahan karena best player one udah mulai masuk? Yap, masuk seorang diri dan tujuan utamanya adalah Ryzel. Electrifying Beats sudah mulai dibuka. Kehilangan cukup banyak nyawa dari Ryzel. Masalahnya sekarang Lord masih cukup sehat juga. Heavy spin dibuka. Di bagian mid lane mendorong semua minion yang masuk. Tapi sepertinya masih ada Lord di bagian depan sana. Kehilangan 2 base turret ke arah Homeboyz. Dan menuju masuk. Tornado Memory karena Ryzel masih bisa menyelamatkan nyawanya. Mundur sedikit demi sedikit. Tapi masih di bagian belakang sana. Tertangkap Sword dan gagal untuk Implosions. Primal Sword bahkan dibuka. Dan damage-nya masuk terlalu sakit karena Super Shark berhasil memparin 1 member. Dan sekarang The Ohio Brothers kehilangan sang roamer. Yap, sang roamer yang menghilang tapi udah banyak source juga yang tadi keluar. Tapi base turret akan ditarget di arah bottom lane. Wow, ini terlalu jauh keunggulan dari The Ohio Brothers. Bahkan Lord yang kedua ini berhasil menghancurkan 3 base turret dari Homeboyz. Ya menurutku di sini momentum yang dibutuhkan Homeboyz sekarang ya. Mereka Iya. punya hero momentum, mereka harus bisa maksimalin akan hal tersebut. Tapi kita belum melihat sama sekali adanya implosion atau heavy spin yang bener-bener bisa dapetin free shot buat si Ryzel. Oh, lagi-lagi damage yang masuk. Electrifying Beats terlalu sakit. Ryzel sempat nge-flying tackle tapi gagal menghindar dari low wave yang dikeluarkan. Tapi pertukarannya dengan best player one dan Zorn pun kehilangan immortality. Gak bisa diselamatkan dengan adanya onward earth shatter yang dibuka oleh Mielo. Dan sekarang 1 ditukarkan dengan 2. Oke, tapi ini menjadi sebuah nafas lagi sebenarnya karena yang dari tadi benar-benar ngacak-ngacak di belakang itu best player one. Yap, dan tanpa kehadiran best player one, ini akan minim damage. Kecuali memang Zia nantinya bisa memberikan follow up damage yang luar biasa juga dari sisi belakang. Menurut aku damage dari Zio sakit banget sih. Oh, flicker shatter onward juga connect karena sepat. Tapi masih ada Black Shoot dan bahkan membuat ada Super Sack yang berhasil ditangkap. 1v1 situation, Zia mendapatkan backupan dari Heartguard. Tanpa Memory gagal untuk mendapatkan sepat. Tapi sekarang dengan kehilangan Super Shark,
3 member Ohio Brothers dipaksa mundur. Yap, dan masih bisa bertahan juga memperpanjang lagi dari segi gamenya karena di saat nantinya Lord yang akan spawn, Lord yang sesaat lagi juga akan ter-evolve, Super Shark akan ready untuk bisa mengganggu dan mencari informasi keberadaan pemain-pemain dari Homeboys. Ya. Dan mereka nggak bisa langsung nabrak juga ya. Karena untuk di Ohio mereka kurang untuk misi dari pembersihan lane-nya mereka sendiri. Mau ngandalin siapa sekarang? Mau dari Love Hill-nya si Angela. Itu lama banget, bakal lama banget. Jadi mereka butuh best player one untuk bisa fast clearance dari lane. Iya, tapi jujur ya, ini dengan Purify yang dibawa oleh Rezel, dia susah banget buat menghindar dari best player one. Yap, itu dia. Dan lagi-lagi, lihat gimana damage yang masuk dari Electrifying Beats. Rezel yang dituju, dan bahkan Rezel Wah. gak bisa menyelamatkan nyawanya beserta dengan Warlord. 2 man down dari Homeboys. Terlihat Chibi membuka heavy spin untuk defensif, tapi slow effect. Pramos Rod Yellow membuat adanya Sorn dan juga Chibi yang tertinggal untungnya masih bisa mundur. Dan ternyata tugas dari Super Shark adalah megangin ke arah dari Pakitonya. Yap. Itu biar gak ngeganggu lini belakang dari The Ohio Brothers. Dan sekarang tanpa Lord kah bakal dipaksa? Wow, ini akan menjadi akhir kah untuk Homeboys karena 5 member The Ohio Brothers bersiap menggagalkan hardgut-nya. Tapi Sorn dipanis, menyisakan Chibi dan juga sempat hanya 2 member saya Homeboys fokus ke base-nya. Mencoba melarikan diri tapi terkena efek Base. dan The Ohio Brothers mengirim Homeboys pulang. Wow, dan ini membuktikan bahwa Geek Fam akan melaju ke babak knockout stage. Dan The Ohio Brothers, mereka mampu untuk bisa menutup last match mereka dengan kemenangan yang manis. Dan sayangnya, Homeboys, sang jawara dari Malaysia, ini gagal melaju ke babak knockout dan tidak ada perwakilan lagi yang tersisa dari Malaysia. Iya, 2 perwakilan mereka sudah tumbang. Dan ternyata tidak perlu melewati babak tiebreaker. Geek Fam juga. Wow. Mereka berhasil untuk lolos bersama dengan Dusful. Tapi ya ini aku juga rada sedih sih sebenarnya. Apalagi ada Jujur. ada 3 Indonesia loh di Homeboys. Ada antagonis, ada Warlord, ya ada Rezel, ada Barbosa juga. Namun mereka udah melakukan yang terbaik, tapi ya ini adalah hasilnya. Dimana Homeboys yang sayang harus gagal melaju ke babak knockout. Ya, dan sepertinya akan segera di-interview dan silakan Manjin. Guys, thank you so much. You can now give your final bow to the audience. Once again, Home Boys. GGWP, you can now return to your room. And now let's call on the victors. The best in the West, the Ohio Brothers. Come on. Come here. Guys, you exited this tournament with a bang. All right? You have so many fans, of course. You have so many fans. Anyone can answer. Anyone can answer. How important is this victory for you guys? How important is this win? I mean, this M5 run was, bad, but, ending with a bang, it means a lot to us. We're still happy and we're still gonna move forward and, do our thing. All right, you're moving forward. You lost your first 2 series. You lost your first 2 matches. What are the lessons that you learned to get this victory? Any lessons that you learned? Anyone can answer. You can pass the mic. Go, Milo, you. Yeah. What are the lessons that you learned? You lost your first 2 matches. Something we learned is definitely not to underestimate anyone here, because everyone here respectively is the best in their own region, so we should have equally prepared, equally tried, focus. Okay, to focus and respect everyone. All right. What can we expect from NA in the near future? I want to ask Hoon. Hoon. What can we expect from NA in the near future? More assassin games. More assassin games. All right, more assassin games. That's soon, ladies and gentlemen. All right, guys.
can you please, I won't take this any longer. Can you please give your final messages one by one? Let's start off with Coach. Your final messages to your fans. Let's start off with Coach. Can you please pass the mic, Kun? Yes. Final messages to your fans. Just want to say to all the fans who supported the Ohio Brothers in North America, thank you so much. Thank you so much for supporting us, and we'll be back next year. Thank you. Okay, they will be back next year. How about you, Zia? How about you? To all NA fans and Ohio Brothers, we're sorry that we couldn't get out group stage, but I think we ended the run with a banger. But thank you for everything, though. All right, next. Come on. Thank you for everyone coming today. And again, I want to say sorry to NA, but we will do better in MC. Thank you. You know, as sad as I am, as happy as I am right now, sending homeboys home with us, I'm still sad, it does hurt me a lot still. I'm so sorry to all my fans and the NA crowd, we will do better next time, I promise. All right. Hun, do you have any special shout outs to a special someone? Do you have any special mentions? Thank you for supporting us and then, help us a lot throughout the M5 journey. His name is Dave. Okay. Assassin Dave. Thank you. We actually tried really hard this game, even though we're out of the series, because we don't want to waste the effort that we put in. And everyone is proud of you guys. Everyone from NA is proud of you guys. And now, Milo, your final message? Final message? Thank you to my Indonesian fans out there for your unwavering support. Please keep supporting me. I love you guys. That's it. That's it. All right, ladies and gentlemen, a round of applause. The best in the West, the Ohio Brothers. You can now exit the stage. There you go. There you go. Thank you so much, Hun. All right, that game was intense. Let us now throw it back to our shoutcasters. Take it away. This is the real go home, boys. Kayak sedih sih sebenarnya. Cuman ya kita tetap lebih gede senengnya karena akhirnya perwakilan dari Indonesia kita juga Geek Fam berhasil untuk melaju ke babak knockout stage, bahkan menjadi pemuncak di grup D. Itu dia sih, menjadi pemuncak. Yang menurutku harus kita bold plan. Ya, mereka akan berhadapan dengan posisi yang kedua dong, bukan posisi yang pertama. Betul, dan secara nggak langsung juga nggak akan bertemu dengan Onyx. Betul. Yap, jadi nggak akan ada pertarungan sedarah ya, seperti yang sudah terjadi juga di pertandingan sebelumnya. Tapi ya, selamat dan sukses lolos ke babak. Ini special shout out yang ke Mas Dika nih dengan idenya luar biasa. Iya. Ini selamat dan sukses, ntar kirimin ke GH Geek beneran ya. Beneran kirimin ya, tapi ini adalah kiriman bunga yang luar biasa. Selamat dan sukses lolos ke babak knockout untuk Geek Fam. Ya, dan masih ada waktu juga untuk bisa lebih stabil jungle-nya nanti. Ya, menurutku mereka nggak boleh bereuforia terlalu lama ya. Okay. Karena jelas, ini banyak yang harus juga dipersiapkan oleh Geek Fam sendiri. Hah? Dan sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita akan membahas untuk MVP dulu. Thanks Game to tadi. Best Player One. Best Player One. Joy yang bisa mengacak-acak semuanya, bahkan nggak cuma satu, tapi semua yang diincar juga. Ini adalah yang paling penting. Antara marksman atau mid laner. Dan semuanya bisa di-pick off dengan cukup mudah oleh Best Player One. 100% kill participation itu menjawab segalanya. Dipadukan bersama dengan Angela Heartguard, membuat dia sangat sustain dan bisa memberikan damage secara continuous di garis depan, apalagi menginjak di level yang ke-15. Dari cooldown time yang bisa diberikan Electrifying Beats yang begitu cepat, dan tidak ada yang bisa menghentikan dia sama sekali. Udah masuk, bahkan ke late game tadi, wah darah putihnya itu leukosit udah setengah lebih loh. Dan itu yang ngebuat akhirnya 100% kill participation dipegang sama Best Player One, karena di saat tadi Best Player One hilang, power untuk agresivitasnya berkurang. Betul, tapi begitu dia muncul lagi, wah itu damage-nya langsung terakumulasi dengan sangat cepat juga. Dan Best Player One memang menjadi ujung tombak di garis terdepan, tapi ada Mielo memberikan support damage dengan magic damage-nya juga. Dan Zia ini sebenarnya punya damage
Jadi lini-lini dari di Ohio Brothers di game yang ketiga ini sangat sinergi satu sama lain. Gak ada yang bisa mendekat dan bahkan Hildanya yang kita bisa bilang di early ini gak ada pressure yang berarti untuk Homeboyz. Tapi lihat bagaimana di late game dia mencegah agar Sepat tidak bisa kemana-mana. Ternyata tugasnya ke situ, bukan ganggu jungle-nya, ganggu flanking power-nya. Iya, dan karena ditempel dengan Hilda mau gak mau memang ke distract juga dan jab itu bisa dihentikan akhirnya oleh Hilda. Iya, dan nggak sekali ya kita lihat inisiasi yang dibuka oleh Mielo. Satu-satunya hero yang punya crowd control pasti dari The Ohio Brothers ini membuahkan hasil yang positif untuk mereka. Ya, dengan adanya Shatter dan juga Onward yang cukup on point ya, Iya. yang dikombinasikan bersama dengan Flicker tadi. Betul. Membuat dia bisa dapetin satu dan mau gak mau akhirnya team fight harus diinisiasikan oleh Homeboyz. Dan sekali lagi spell Purify yang dibawakan oleh Razel ini gak terlalu bermanfaat. Dia mau ngindar siapa lagi ya Purify ya? Iya. Kayaknya cuman ke arah Mielo aja sih. Yep. Dan Mielo ini ya? sebenarnya ya hal kecil tapi ternyata impact-nya jadi besar Iya, banget. Karena kalau Nggak bisa escape. Flicker itu kan bisa escape dari base player ke lewatin dinding ya, lewatin tembok-tembok ya. Tapi ya dengan Purify ya mau gak mau hanya mengandalkan flank tackle. Ini jelas masih bisa dikejar oleh best player one. Oke. Dan ya terlihat juga dari Sepat yang sebenarnya nggak tumbang sama sekali. Namun flanking power yang kita tahu dari Pakito ini dimaksimalkan untuk menculik lini belakang. Ini nggak berjalan karena Super Shark yang tahan. Dan terlihat juga dari Hunnya udah punya tambahan damage lagi dengan Holy Crystal. Bahkan yang tadi masuk ke dalam tubuh dari best player one berarti double-double lagi tuh damage Iya, magicnya. Shieldnya juga nambah ya Iya. dengan banyak magic power yang bisa di build up. Tapi Zia ini menurutku ini cocok banget dengan hero-hero seperti Brody. Ya. Iya. Kalau bukan hero dive in ya, Mhm. kalau hero dive in dia kayak agak malu-malu nih. Iya. Tapi kalau hero yang seperti Oh. ini dia enak di Cocok. belakang. Ya iya bener dong. Dia lebih Dan- ke physical distancing Iya, ya. jaga jarak ya kita ya, jaga Dari jarak 3 kita. game ya, death-nya Zia tuh kecil banget loh. Makanya dia tuh player yang safe. Kalau dikasih hero yang memang dive in, harus lompat ke depan kayak jadi kayak terlihat agak ragu-ragu. Padahal enggak sebenarnya, memang game style-nya kayak begitu. Risikonya Zia sekaligus sebagai the carry. Padahal best player one yang selalu masuk ya di depan. Ya ada sandbag-nya masih untuk dipegang bagi Chibi juga. Tapi ini berat banget memang untuk bisa menahan laju damage dari best player one dengan 100% kill participation dia. Oke. Dan juga ya terlihat dari Sorn yang mungkin ya itu 2 tahun yang lalu ya sebagai top betul. global Tigreal dan sekarang mungkin ada ya itu lagi perbedaan gameplay juga yang mungkin bukan tanpa adanya persiapan pasti ya Tigreal digunakan. Cuman terlihat seperti masih belum nyaman. Dan bahkan di awal